Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan Mamun Auliais dengan NIM D022182 dan saudari Saida dengan NIM D022134 dan saudari Nurfal Sanabila dengan NIM D022141 dan saudara Dek Rizaldi dengan NIM D022106. Di video kali ini kami akan menjelaskan script pada project grafika 2 dimensi. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita mengimport modul dan fungsi dari library OpenGL, Root, serta modul Math. Selanjutnya kita mendefinisikan beberapa variabel yang akan digunakan dalam program. Dua variabel yang akan digunakan dalam program. Selanjutnya masuk di dev Palestina. GL color itu untuk mengatur warna belakang. Selanjutnya untuk GL clear yaitu untuk membersihkan buffer untuk membersihkan buffer warna. Selanjutnya kita menggambar tian, di mana menggambar garis tian menggunakan GL link width 20, GL begin, GL length, GL colornya 000, menggunakan GL vertex 2F, min 15,15, GL vertex 2F, min 15,9,5, dan GL N. Selanjutnya kita masuk di merah untuk bagian benderanya. Gunakan GL bagian, GL polygon, GL color 3F, 1 min 000, GL vertex 2F min 15, GL vertex 2F min 15,0, GL vertex 2F min 7,5 serta GL vertex menggunakan min 15,15 GL. Selanjutnya kita masuk di hitam, menggunakan GL begin, GL polygon, GL color 0,0, menggunakan GL vertex min 15,15, GL vertex min 10,10, GL vertex 2F 10,10, GL vertex 2F 10,15, GL vertex 2F min 15,15 dan GL. Selanjutnya kita masuk di atas. Nah, yang membedakan sebenarnya itu di bagian GL color 3F, dia menggunakan 1,1,1 serta dia menggunakan GL vertex, tapi yang membedakan itu pada nilai-nilainya yang digunakan untuk mengatur ukurannya. Selanjutnya di bawah dia menggunakan GL color 3F 1,1,1. Begitupun pada GL vertexnya yang membedakan itu cuma dari ukuran-ukuran atau angkanya. Selanjutnya di hijau, dia menggunakan GL color 0,501967784,0 seperti pada script di atas. Yang membedakan itu cuma dari GL vertex 2F yang pada ukuran-ukurannya. Selanjutnya GL. Itulah penjelasan script dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizaldi dengan NIM D02211026. Di sini saya akan menjelaskan proses codingan terbentuknya huruf F, R, E atau free. Pertama, kita membuat huruf F dengan menentukan GL line width, yaitu besar garis yang akan dibuat, yaitu sebesar 25. Lalu kita akan membuat GL begin ini untuk memulai garis menggunakan GL lines.
seperti ini. Nah, untuk warna kita berikan warna hitam di sini dengan nilai 0, 0, dan 0, RGB-nya 0, seperti itu. Lalu kita mulai dari koordinat awal yaitu sebesar min 13, dan koordinat akhir yaitu min 13, min 8. Kita lakukan untuk semua garis untuk sehingga dapat membentuk sebuah huruf F. Kita lakukan setelah itu, setelah dilakukan semua, kita akan menutupnya dengan GLN. Begitu juga dengan huruf R, kita tentukan lebar garis yang akan dibuat yaitu sebesar 25 dengan menggunakan GL line width. Setelah itu, kita mulai membentuk garis dengan menggunakan GL lines, lalu kita menentukan warnanya sama seperti pada huruf F tadi, kita membuat huruf R ini menjadi warna hitam dengan menentukan titik koordinat 0, 0, dan 0 untuk nilai warnanya. Selanjutnya kita mulai membentuk garis awal dengan titik koordinat min 6,8 sampai untuk titik koordinat min 6,8 dan min 8. Nah, untuk akhirnya min 6,8,0. Kita lakukan untuk semua garis, kita membuat semua garis dengan sehingga dapat membentuk huruf R. Untuk warnanya kita atur seragam, yaitu warna hitam dengan nilai 0, 0, dan 0. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan GLN. Kemudian kita membuat huruf E dengan menentukan lebar garis yaitu sebesar 20 dengan menggunakan GL line width. Lalu kita mulai garis dengan GL lines, lalu kita tentukan warna menggunakan GL color dengan nilai 0, 0, 0. Titik koordinat awal yaitu 0,0 dan titik koordinat akhir yaitu 0, min 7,5. 0 dan min 7,5. Kita membuat 4 garis sehingga membentuk huruf E. Masing-masing garis diberi warna hitam. Lalu setelah itu kita tutup GL lines-nya menggunakan GLN. Setelah itu kita buat E lagi dengan lebarnya yaitu 20 menggunakan GL line width. Setelah itu kita memulai membentuk garis menggunakan GL lines. Setelah itu tentukan warna lagi dan titik koordinat awal dan akhir sehingga membentuk huruf E ini. Setelah itu kita tentukan lagi garis kedua, ini garis pertama dan ini garis kedua yaitu warna hitam dengan koordinat 0, 0, 0. Setelah itu kita tentukan koordinat awal untuk garis atas ini yaitu 7,0 dan koordinat akhir yaitu 12,0. Kita buat lagi untuk garis kedua menggunakan warna hitam lagi dengan koordinat 0, 0, 0. Selanjutnya membuat koordinat awal yaitu 7, min 3, 7 dan min 3,75. 75. Nah, untuk koordinat akhir yaitu 12, dan min 3,75. Setelah itu untuk garis terakhir yaitu warna 0, 0, 0 lagi koordinatnya, dan untuk koordinat awal yaitu 7 dan min 7,5. Untuk koordinat akhir yaitu 12 dan min 7,5. Setelah itu kita N lagi GL lines, kemudian kita tambahkan GL pop matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salsa Nabila dengan NIM D022141. Di sini saya akan menjelaskan skrip yang menggambar kata Palestine. Yang pertama, GL push matrix digunakan untuk mengelola tumpukan matriks transformasi dan memungkinkan untuk mengubah sistem koordinat sementara untuk menggambar elemen tertentu. Dan GL line strip digunakan untuk menandai awal dari rangkaian segmen garis yang terhubung, dan GLN digunakan untuk menandai akhir dari rangkaian segmen garis yang terhubung. Kemudian GL line width 20 digunakan untuk menyetel lebar garis yang akan digambar menjadi 20 piksel. Untuk GL color
3F 0,0,0 digunakan untuk mengatur warna gambar menjadi hitam. Nilai RGB 0 untuk merah, hijau, dan biru. Codingan ini mendefinisikan 8 strip garis terpisah masing-masing dengan titik vertex yang berbeda untuk menggambar individual, seperti P. Garis vertikal diikuti oleh 3 garis miring membentuk bagian atas dan bawah P. A. Garis diagonal diikuti oleh garis vertikal dan garis diagonal lainnya untuk membentuk A. Untuk huruf L, garis vertikal diikuti oleh 2 garis horizontal untuk membentuk L. Huruf E, garis vertikal diikuti oleh 2 garis horizontal, lalu garis vertikal dan 2 garis horizontal lagi untuk membentuk E. Huruf S, garis vertikal diikuti oleh 2 garis horizontal, lalu garis vertikal dan garis horizontal lainnya untuk membentuk S. Huruf T, garis horizontal diikuti oleh garis vertikal dan garis horizontal lainnya untuk membentuk T. Garis I, garis vertikal tunggal untuk membentuk I. Garis N, 2 garis vertikal dihubungkan oleh garis diagonal untuk membentuk N. Huruf E terakhir mirip dengan E pertama dengan 3 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya Nur Saida dengan NIM D022134 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Nur Salsa Nabila. Nah, di mana pada codingan kali ini kan menggambar tentang animasi semangka. Di sini pertama-tama kita akan menggambar kulit luarnya dulu. Di sini kita menggunakan GL Plus Matrix untuk mengunci dan GL rotatif untuk melakukan rotasi pada elemen semangka. Nah, di sini kita menggunakan variabel A, di mana itu sudah dijelaskan di awal oleh Mamnun Aulia. Di sini juga kita menggambar menggunakan GL polygon dan dengan warna hijau semangka atau kulit semangka luar. Dengan radius 40 dan jumlah titik 100, X lingkaran 160 dan Y lingkaran negatif 40. Dimana pada rumusnya yaitu sudut I sama dengan 2 dikali Pi, yang dimana Pi tadi berjumlah angka dari dimana dia berangkat 3,14 atau sudah dijelaskan di awal oleh Mamnun. Nah, dimana GL vertexnya itu berada di X10 dan Y10. Lalu pada lingkar kulit dalamnya masih menggunakan GL polygon dan berwarna putih. RGB 111 bernilai putih. Di mana radiusnya adalah 37 untuk lingkarannya dan titiknya itu 160, X lingkaran 160, Y lingkaran negatif 40. Dan di sini rumusnya masih sama dan XY-nya pun masih di titik 10. Lalu pada selanjutnya itu adalah gambaran daging buah di mana dia masih menggunakan GL polygon dan dia berwarna merah. Di sini yang membedakan itu radiusnya 35 untuk lingkarannya. X jumlah titiknya, X-nya lingkarannya itu masih sama dan seterusnya masih sama. Nah, di sini juga kita menggambar biji-biji dari semangka. Di sini ada 9 biji di mana kita menggunakan GL point size-nya itu 8 dan GL beijingnya itu menggunakan GL points di mana warnanya adalah hitam. Yang membedakan antara biji satu dan biji yang lainnya itu adalah titik koordinatnya di mana dia adalah 15,6 pada biji pertama, 15,-6. Pada biji kedua itu 15,-4. Pada biji ketiga itu 14,-3. Pada biji kelima itu 17,-6. Lalu pada biji ke-6 itu 17,-6 lagi. Lalu pada biji ke-7 itu 17,-3. Biji ke-8 18,-4 dan biji terakhir itu menggunakan 16,-2. Dimana di semua codingan ini pada devalesnya itu diakhiri oleh GL plus dan GL dan glut swap buffer.
Dan juga pada akhir biji, ingat pada awalnya tuh kita membuat GL push matrix pada awal gambaran kulit keluar. Nah, di sini pada pada biji terakhir kita menambahkan GL pop matrix untuk menutup dan untuk mengunci. Nah, di sini kita menggunakan depth idle global ABC ini untuk kecepatan dari rotasi elemen semangka. Nanti rotasinya itu dari semangka itu berkecepatan 0,3, kurang lebih sama dengan 0,3. Nah, lalu selanjutnya itu di DevMind, di mana di DevMind ini berfungsi untuk memanggil semua perintah yang telah kita buat di Dev Palestine dan menjalankannya. Dimana di sini itu ada growth size windows, itu adalah tampilannya nanti pada hasil akhir codingan kita. Good create windows Palestine, nanti kan namanya bakal Palestine pada pemanggilannya. Lalu display funds Palestine itu adalah codingan daripada semua dev Palestine tadi. Nah, glut idle funds itu berfungsi untuk memanggil dan menjalankan dari dev idle tadi atau rotasi tadi, di mana GL ortonya itu bernilai negatif 20.20, 20.20, negatif 20,20, 20,20, negatif 20,0, dan diakhiri oleh 20.0, di mana pada akhir semua codingan ini diakhiri oleh main, mainlock dan main. Nah, setelah kita run, ini adalah hasil dari codingan kita, di mana bergambarkan bendera Palestina dengan tiangnya. Juga ada kata Free Palestine atau Free Palestine, di mana dia juga dikelilingi oleh semangka yang berotasi, di mana kecepatannya tadi adalah 0,3. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.